Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita meneruskan lagi kuliah kitab fiqh mazhab Syafi'i, atau kitab yang lebih dikenali sebagai Matan Abu Syuja', Matan Abu Syuja', ataupun ada yang menyebut sebagai Al-Ghayah, Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Cuma kita gunakan syarah lah. Mungkin ada yang sudah beli buku, yang warna hijau tu, At-Tadhib fi Adillati Matn Al-Ghayah wa Taqrib fil Fiqh Syafi'i. Ini sama juga pengarang dia Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, lebih kurang dengan Fiqhul Manhaji. Cuma Fiqhul Manhaji lebih terperinci lah, lebih panjang sedikit. Itu boleh. Sama saja. Itu sebenarnya adalah syarah daripada kitab Matan Abu Syuja' lah. Matan Abu Syuja' ini ringkas saja. Ini terjemahan nih. Kalau tiada terjemahan lagi nipis. Mungkin begini saja kali. Tapi bila disyarahkan Fiqhul Manhaji itu 3 jilid kan? 5 jilid. Nah, 5 jilid ya. 5 jilid tebalnya begini kan? Kalau yang ini saya pakai yang ini ada 8 jilid. Tapi tebalnya macam beginilah. Ada juga yang tebal sedikit. 8 jilid. Jadi kita gunakan At-Tadhib nih karena lebih ringkas, mungkin lebih cepatlah untuk kita. Sekadar kita sepintas lalu lah untuk kita mempelajari fiqh berdasarkan mazhab Syafi'i. Adapun kalau sekiranya diperlukan, mungkin kita akan bukalah kalau ada masalah-masalah yang mungkin perlukan pendetailan, mungkin kita ada kurang paham, kita akan buka kitab Fiqhul Manhaji. Baik, yang terakhir hari itu ataupun yang pertama kali lah, ini kali yang kedua. Karena yang sebelum ini qadarullah tidak jadi. Kali ini kita teruskan. Yang terakhir hari itu kita pada matan berkenaan wal qullatani 500 ritlin baghdadiyyin taqriban fil asah. Disebutkan bahwa wa qullatani, air ataupun dua kolah air kira-kira 500 ritl Baghdad, yang berdasarkan pendapat yang paling benar. Ini yang ringkasnya. Tapi di dalam kitab At-Tadhib kita sempat baca sedikitlah pembahagian air mutlak, kemudian air yang suci dan menyucikan tapi makruh. Apa dia? Air musyammas. Air musyammas, yaitu air yang dijemur di tengah panas. Kemudian bekas itu diperbuat daripada logam atau tembaga. Adapun kalau diperbuat daripada emas atau besi, dia tidak dikira. Itu pun ada syarat juga. Kalau berada di negeri yang sejuk pun tidak jadi masalah. Walaupun ada matahari, tapi negara itu negara yang sejuk. Itu pun tidak makruh. Sebab dia akan segera menjadi sejuk semula. Beza dengan negeri yang panas macam kita lah. Negeri yang panas.
Jadi kalau air itu biasanya tangki yang diperbuat daripada besi itu, itu makruh. Oke, kenapa? Sebabnya menyebabkan kulit mudah jatuh sakit, mudah akan terkena penyakit sopak lah ataupun penyakit kulit. Setelah dimakruhkan, boleh saja. Kalau mau guna, kalau rasa-rasa kulit itu tahan, kan? Atau ada sebagian orang mungkin dia tidak masalah kulit, tapi ada orang yang ada masalah kulit, kan? Dan lebih banyaklah orang yang mungkin ada masalah kulit nih. Jadi ada yang kulit sensitif. Jadi setelah dimakruhkan, maka hendaklah kita takung dahulu air itu, tunggu sehingga dia suam-suam sedikit, kemudian kita boleh teruskan. Ketika itu tidak lagi menjadi makruh lah. Air yang suci tapi tidak menyucikan, yaitulah air musta'mal. Ini kita telah jelaskan. Air yang telah air yang suci tapi tidak menyucikan, air musta'mal, yaitu air yang telah berubah kerana bercampur dengan benda yang suci. Yang dimaksudkan dengan air musta'mal ialah air yang pernah digunakan untuk bersuci. Contoh kita ambil wudu. Basuhan yang pertama, air yang jatuh daripada bekas basuhan yang pertama itulah disebut sebagai air musta'mal. Adapun air yang kedua dan ketiga tidak, kerana dia telah pun dibasuh dengan air yang pertama. Oke, tapi ini salah satu dari pandangan mazhab Syafi'i lah, dan ini yang muktamad lah. Adapun sebahagian Syafi'iyah ada juga yang mengikuti mazhab Hambali. Mazhab Hambali air musta'mal suci lagi menyucikan. Kerana ada sejumlah dalil lah yang mana Nabi SAW pernah mengambil ambil wudu, lalu airnya ditakung dan orang lain pula ambil wudu bekas wudu Nabi dan sebagainya. Oke, ala kulli hal kita kena pahamlah, kita kena tahu ini adalah perkara khilafiyah. Oke, ini adalah merupakan perkara yang menjadi perselisihan, dan dalam mazhab Syafi'i ini pandangan dia. Jadi kalau di depan orang awam ataupun orang yang mempelajari mazhab Syafi'i, jangan pula kita tunjukkan yang kita ambil wudu atau masuk balik dalam baldi itu, jadi orang mulai tengok, oi, dia bilang ini betul-betul melanggar mazhab Syafi'i. Dia jadi fitnah lah, kan? Kalau sekiranya kita mau pegang pandangan lain dan kita yakin pandangan yang lain tuh mungkin lebih kuat karena kita belajar dia punya pandangan dia. Nah, kalau kita belajar dan kita yakin itu kuat, boleh, cuma tidak sesuai lah diamalkan di tengah orang ramai yang bermazhab Syafi'i. Seperti contoh perbuatan Abu Hurairah. Tapi perbuatan Abu Hurairah ini sebenarnya menyelisihi menyelisihi jumhur para sahabat Nabi. Cara ambil wudu dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah ambil wudu macam mana? Sampai ke bahu, kaki sampai ke betis. Tapi dalam para ulama syarahkan ada hadisnya yang panjang lagi sedikit menjelaskan bahwa ketika dia mengambil itu ketika orang tidak ada. Dia tidak berani ambil. Kalau orang ramai ada, dia akan ambil macam biasa. Tapi orang ramai tiada, dia ambil sampai. Dia ada satu hadis yang yang dia menganggap bahwa Nabi kata, mungkin dalam hadis tersebut, kalau sekiranya kamu sanggup untuk memanjangkan, maka hendaklah kamu panjangkan bagian wudu tersebut. Jadi dari hadis itu kan difahami, ataupun mungkin Abu Hurairah sahabat Nabi memahami bahwa basuhan itu hendaklah dipanjangkan. Itu ada pembahasannya, kalau siapa masih ingat, kita pernah halaqahkan dulu kitab Umdatul Ahkam. Dalam itu ada di bawah khilaf dia. So kitab Umdatul Ahkam itu kitab TK berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim. Kita guna Taisirul Alam, situ ada Syekh Al-Bassam, dia ada syarahkan sedikit tentang masalah tersebut. Bukan bermakna Abu Hurairah itu salah besar ataupun jadi sesat, kan? Tidak. Masalah ini masalah fiqh. Betul, kita dalam masalah fiqh ini kalau ada sedikit yang menyalahi, dia bukan satu kesalahan besar.
Kan mungkin orang tuh ada salah paham ataupun dia rasa itu yang kuat. Jadi tidak jadi masalah. Macam saya pernah pergi Indonesia dulu. Rupanya ada satu pendapat. Bila saya nampak orang tuh buat baru saya cari-cari, rupanya ada pandangan tuh, tapi pandangan tuh tidak kuat. Tapi ada orang pegang. Apa dia? Duduk antara dua sujud dia gerak-gerak jari. Duduk antara dua sujud. Saya tidak pernah dengar. Saya rasa pelik, kan? Tapi ada, rupanya ada. Memang ada orang buat. Jadi bila kita cari-cari, memang ada. Dan mereka ada hujah, tapi hujah yang tidak kuat lah. Nah, sebab itu jarang kita dengar pendapat yang janggal. Jadi bukan bermakna ketika itu orang nih jadi jatuh sesat. Padahal masalah itu masalah fikih saja, bukan masalah akidah pun. Bahkan dalam masalah akidah pun ada juga furu' dalam akidah tuh, cabang dia. Contohnya masalah melihat Allah, kan? Nabi melihat Allah atau tidak? Itu diperselisihkan. Ada sahabat kata melihat, ada kata tidak melihat. Itu masalah yang berlaku khilaf. Walaupun dalam masalah akidah. Apalagi kalau masalah fikih, sepatutnya kita tidak boleh jadikan ianya sebab untuk berpecah belah lah. Jika seandainya air bekas air wudhu tidak suci, Rasul tidak akan menyiramkannya pada Jabir. Ini hujah air musta'mal tadi. Sedangkan dalil yang menjelaskan bahwa air itu tidak dapat digunakan lagi untuk bersuci adalah hadis riwayat Muslim dan lain-lain dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah bersabda, la taghtasilu ahadukum fil ina'id da'imi wa huwa junub. Seseorang dari kamu janganlah mandi pada air yang bertakung, yang tidak mengalir sementara dia dalam keadaan junub. Lalu orang bertanya, ya wahai Abu Hurairah, jadi apa yang harus dia kerjakan? Maka dia menjawab, hendaklah dia menciduknya dengan gayung. Oke, ini dalil hujah pendapat jumhur dalam mazhab Syafi'i mengatakan air musta'mal itu tidak menyucikan. Dari hadis di atas memberi pengertian bahwa mandi di air yang tidak mengalir menyebabkan hilangnya sifat air menyucikan. Kalau kita mandi di sungai, dia tidak adalah orang bilang musta'mal. Pasal air itu satu dia lebih dua kola. Yang kedua air itu mengalir. Sebab jika tidak Rasulullah akan melarangnya. Namun yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah air yang sedikit. Air yang sedikit jangan mandi masuk dalam. Macam ada tong drum kan, kita masuk dalam mandi. Tidaklah, tidak boleh. Kena cedok. Kecuali kalau pandangan sebahagian mazhab. Mungkin. Bagaimana ada hadis yang menyebut Nabi pernah mandi dalam besen. Betul, lepas Nabi mandi, air itu digunakan oleh istri Nabi. Memang ada. Kalau kita belajar fiqh sunnah ada. Dibawakan fiqh sunnah karya Said Sabiq. Ada tuh riwayat tersebut. Ada banyak. Ya, dia ada 4 mazhab dalam tuh. Kemudian dikuatkan maksudnya mengikut pandangan penulis itulah. Dia akan kuatkan mana yang kuat. Kalau yang dia tidak yakin mana, dia akan biarkan begitu saja. Oke? Begitulah cara para ulama selalunya. Biasanya mereka akan jelaskan khilaf, kemudian mereka akan jelaskan pandangan mereka. Jadi bukan bermakna mana pandangan mereka wajib kita ikut yang itu, tidak. Sebab nanti buku lain kita baca, dia jelaskan khilaf yang sama juga, tapi dia kuatkan yang lain pula. Jadi mana satu? Sebetulnya para ulama ini menggalakkan kita belajar dengan guru, dan sebaik-sebaiknya kita ikut guru kita tuh, karena guru kita mampu huraikan hujah dia. Jadi sehingga ke dalam maksudnya kita tidak mampu untuk kuasai setiap dalil yang ada. Tapi guru kita yang mampu, dia belajar betul-betul, dia mendalami satu persatu, dijelaskan kepada kita, dan kita nampak logik lah di situ. Kecuali sekiranya suatu masa nanti kita belajar lagi dengan guru lain, ternyata ada hujah yang lain, mungkin ketika itu kita rasa, oh rupanya ini lagi kuat. Maka ketika itu boleh kita tukar, bukan bermakna kita orang bilang tukar mazhab, tidak. Hanya pandangan. Sebab tuh dalam mazhab Syafi'i, cantiknya dalam mazhab Syafi'i ini, dia sebut kalau kita kita bahas dalam setiap topik, dia ada bab rukun, kemudian ada sunat. Lepas itu ada yang maksudnya yang wajib, yang sah, dan ada yang sunatnya yang sempurna. Kan? Jadi biasanya pada bab-bab khilaf itu ada dalam bab sunat.
Nah, biasanya lah. Contohnya apa? Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Itu sunat hay'ah. Dia bagi lagi itu sunat ab'ad dan sunat hay'ah. Sunat ab'ad tuh yang menyamai hampir kepada rukun lah. Sunat hay'at yang tidak perlu sujud sahwi kalau kita tidak buat. Contohnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kalau sekiranya orang tuh sembahyang tidak letak pun tangan, letak di bawah aja, salatnya sah. Nah, tidak lagi dibahas. Cuma dari segi ulama hadis dia akan bahaslah. Dari hadis Nabi yang ada, mana yang sunnah? Letak di dada kah, di bawah dada kah, di pusat? Nah, kebanyakannya mazhab Syafi'i kata dia berhujah dengan hadis yang letakkan di atas dada, tapi mereka takwilkan maksudnya adalah di bawah dada. Karena mereka bahagikan dada itu maksudnya dari atas ini, dari bawah dada nih termasuk dada sehingga ke atas perut itu dada. Nah, dia punya cara tafsirannya berbeza. Ya. Hukum menggunakan air untuk wudhu dalam masalah ini sama dengan hukum mandi wajib, sama-sama dilarang kerana keduanya memiliki makna yang sama, yakni menghilangkan hadas. Jadi sama, ambil wudhu tidak boleh kita takung, lepas tu mandi balik. Ataupun mandi wajib sama juga, tidak boleh. Okay. Adapun yang dimaksudkan dengan air yang bercampur dengan benda suci ialah air yang bercampur dengan barang suci yang biasanya selalu bergantung pada keadaan air. Dan jika telah bercampur, tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Seperti minyak kasturi, air garam, kopi dan yang sama dengannya. Maka air ini tidak boleh digunakan lagi untuk bersuci. Kerana sudah tidak dapat disebut lagi sebagai air yang murni. Air yang suci lah. Kalau air kopi, kita tidak akan sebutnya air lagi. Dia sudah jadi air kopi. Maka tidak boleh dibuat bersuci. Kan? Air kelapa, tidak. So, dia memang dia tidak menggambarkan air mutlak. Air mutlak tu kita sudah belajar sebelum ini ada 7. Kan? Apa dia? Air hujan, air sungai, air perigi, air embun, apa lagi? Air salji, air laut sudah tadi? Air laut, ya betul, air laut belum. Satu lagi. Bil ma'i wal salji wal barad. 3. Kan? Ada air yang suci, ada 7. Air hujan, air laut, air sungai, air telaga, air mata air salji, dan juga air embun. Oke, jadi ada 7 semua. Jadi kita boleh nampak air pipe. Dia sebenarnya sumber dia lah. Dari mana biasanya? Sama ada dari sungai atau dari empangan kan, yang mana sudah ditapis, dibuang, dia boleh pisahkan. Dia pisahkan, dia punya kotoran tuh, kemudian mungkin biasanya hijau, keruh. Jadi mereka gunakan klorin lah untuk memutihkannya semula. Dan klorin yang digunakan tuh selamat lah. Biasanya kalau macam di kolam tuh, dia tunggu 12 jam. Lepas dia tabur tuh dalam 12 jam. Baru dia selamat dimandi. Kalau dia mandi ya terus lepas tak klorin. Bahaya untuk kulit. So dia betul-betul tunggu dia punya larut. Dia punya tuh. Tapi itulah suatu air tuh diminum. Bahaya juga sebenarnya. Suatu dia mesti dimasak. Kan? Dimasak supaya dia menghilangkan semua dia punya mungkin dia punya molekul-molekul klorin itu segala. Ataupun menggunakan penapis lah. Sekarang lagi canggih. Macam-macam penapis ada. Okay. Kita masuk air mutanajis. Ini dia punya syarahnya. Yakni air yang terkena barang najis. Dan ukurannya kurang dari 2 kola atau lebih dari 2 kola. Tetapi berubah salah satu dari 3 sifat. Bau, warna dan rasa disebabkan oleh najis. Jadi mutanajis. Kalau dulu saya ingat masa kecil dulu saya ingatkan sebutannya muntah najis. Muntah najis maksudnya telah berubah menjadi najis. Air yang najis lah. Okay. Dia terkena, maksud muntah najis dia terkena kurang dari 2 kola masuk najis. Dia jadi najis. Atau lebih dari 2 kola tapi banyak
dia punya najis terlalu banyak sehingga mengubah tiga elemen, yaitu warna, bau, dan rasa. Ini ijma sepakat ulama. Walaupun ada hadisnya yang palsu atau dhaif jiddan, tapi ulama dah pakai hadis tu. Ulama gunakan kesepakatan ulama. Apabila suatu air berubah bau, warna, dan rasa, maka dia berubah menjadi najis lah. Imam yang 5 meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ataupun radhiyallahu anhuma. Dia berkata, aku mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hukum air yang berada di tengah padang pasir yang biasa menjadi tempat minum haiwan buas dan beragam binatang melata lainnya. Maka Rasulullah bersabda, "Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabath." Wa fi lafdhin li Abi Dawud, "Fa innahu la yanjus." Apabila air tersebut sampai 2 kola, melebihi 2 kola, maka ia tidak mengandungi najis, kotoran, khabath. Dalam riwayat Abu Dawud, maka air itu la yanjus, tidak menjadi najis bila lebihi 2 kola. Ini ulama mazhab Hambali mendhaifkan hadis ini. Tentu kalau baca fiqh sunnah, dia kuatkan hadis ini lemah. Tidak siap-siap sebab mazhab Hambali kan. Dan dia kuatkan yang itulah. Mazhab Hambali bagi dia satu saja. Tidak kira lah lebih 2 kola atau kurang dari 2 kola, yang mereka nilai hanya tu tadi, yang 3 tadi. Berubah bau, warna, dan rasa. Mazhab Syafi'i berbeza sedikit. Bila airnya sedikit, yang kurang dari 2 kola, kalau masuk najis, walaupun tidak berubah bau dan rasa, dia kira najis sebab dia kurang dari 2 kola. Tapi kalau lebih dari 2 kola, baru dilihat tadi yang 3 elemen tadi. Ya? Kesimpulan yang dapat diambil dari hadis ini adalah, apabila air tersebut kurang dari 2 kola, maka ia menjadi najis, biarpun salah satu sifatnya tidak berubah. Kalau kurang dari 2 kola. Pemahaman ini diperkuatkan dengan hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, "Idza stayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha 3 fa innahu la yadri aina batat yadah." Apabila seseorang dari kamu bangun tidur, janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam bekas air sebelum membasuhnya sebanyak 3 kali, karena ia tidak tahu di mana tangannya menyentuh ketika ia tidur. Oke? Jadi ini pun khilaf juga. Ada yang kata wajib pada setiap keadaan. Maksudnya setiap kali mau ambil wudu, wajib cuci 3 kali dulu, baru boleh masuk tangan. Kena bersih dulu tangan. Tapi sebagian ulama, ini pendapat yang lebih kuat, apa dia? Kalau bangun dari tidur. Nah, itu saja. Tapi bangun dari tidur pun khilaf juga. Bangun dari tidur biasa atau tidur nyenyak. Yang lebih tepatnya tidur nyenyak. Sebab kalau tidur biasa, dia boleh agak lagi. Tangannya tuh mungkin tidaklah pegang najis. Tapi kalau dia tidur nyenyak, baru dah betul-betul. Sama seperti orang yang tidur tidak tetap punggung tadi kan. Kalau dia tidur nyenyak, tetap punggung, oke. Tidak masalah. Ya. Tapi kalau dia tidur tidak nyenyak, walaupun tidak tetap punggung, kan, tidak batal. Dikira tidak batal, sebab dia masih boleh, dia sedar. Dia ada kentut kah tidak? Dia tahu. Kalau dia tidur pun tidak nyenyak. Tapi kalau tidur nyenyak, dia tidak tahu. Confirm dia tidak akan tahu. Dia ada kentut atau tidak. Kecuali dia tidur tetap punggung. Maksudnya apa? Tidur duduklah. Kalau tidur baring pun dia kira tidak tetap punggung. Sebab dia terangkat sedikit. Nah, tetap punggung nih maksudnya betul-betul tertutup. Kalau tidur duduk begini tapi dia punya kursi ada lubang. Nah, pun kira kalau ikutkan enggak juga lah. Sebab ada lubang kan. Kan kursi sekarang banyak ada lubang, yang ada satu kursi biasa tuh yang tidak menyandar, betul-betul lubangnya besar. Tengah-tengah. Kita lagi ngam-ngam duduk, boleh rasa kita punya lubang tuh masuk di lubang. Nah, kalau gitu enggak boleh lah. Ya. Karena cari yang betul-betul dia menutup. Dalam hadis ini Nabi melarang orang yang baru bangun dari tidur untuk mencelupkan tangannya ke dalam bekas air karena khawatir mencemarkan air dengan najis yang tidak nampak di tangannya. Ya, kita masuknya terus. Sebab apa? Sebab
perbuatan Nabi ketika ambil wudhu, Nabi biasa celup tangan. Tapi sebelum Nabi celup, Nabi akan minta cuci dulu. Contohnya dalam hadis riwayat Al-Bukhari, selepas Nabi kencing, Nabi minta dicuci. Ada orang tolong cedokkan. Baru Nabi cuci tangan 3 kali. Kemudian apa Nabi buat? Nabi masukkan tangan Nabi sendiri dalam bekas itu. Digunakan. Sebagian sebagian ulama ataupun yang saya belajar dulu, asatiza, ustaz-ustaz yang mengajar mengikut mazhab Syafi'i, ada yang mensyaratkan lah kita masukkan tangan itu niat sebagai alat. Jangan niat tangan kita yang masuk, dia kata gitulah. Tapi sebenarnya tidak perlulah menyusahkan kita. Kita cuma perlu tahu bahwa Rasulullah sendiri pun mencelupkan tangan ke dalam bekas. Tapi syaratnya mesti telah dicuci sebanyak 3 kali. Sudah cuci, oke, masukkan tangan, tidak masalah. Dia tidak jadi najis. Bukan tidak jadi najis, dia tidak jadi mustakmal lagi. Yang mustakmal betul kena tahu tuh 3 kali tadi. Basuhan pertama itu aja mustakmal. Basuhan kedua dan ketiga kalau kita masukkan semula pun tidak mustakmal. Ini yang saya belajar lah masa di sekolah menengah dulu, itu yang saya belajar. Ustaz itu dia belajar di Mesir. Jadi yang dia belajar begitu. Dia ajar kami cara ambil wudhu. Dia kata kalau dalam bekas, contohnya. Basuhan pertama di luar bekas, basuhan kedua dan ketiga kita takut air tidak banyak, jadi kita mau takung balik. Boleh untuk yang kedua dan ketiga, dia kata. Masih tidak melanggar mazhab Syafi'i. Iya, betul. Dia punya syarat dia kalau dalam mazhab Syafi'i, dia basuhan yang pertama wajib tangan tuh tidak terangkat. Muka ke tangan, kaki ke. Basuhan pertama saja wajib tangan tuh menempel di kulit sehingga habis kita basuh betul. Ya betul. Memang itu cara dia. Nanti mungkin dalam bab wudu nanti kita boleh jelaskan lagi lah. Tapi memang itulah termasuklah tuh. Dia kira mustakmal kalau terangkat, berarti kita letak balik. Betul. Memang dalam mazhab Syafi'i. Kecuali sebagian mazhab Syafi'i ataupun selain mazhab Syafi'i tidaklah. Sebab bagi mereka air mustakmal bukan dia masih dikira suci. Dan kita sama-sama mengetahui bahwa najis yang tidak nampak pada tangan tidak akan berubah sifat air. Jika saja hal tersebut tidak menajiskan air, nescaya Rasulullah tidak akan melarangnya. Ini sebabnya lah. Antara sebabnya kenapa Rasulullah wajibkan mencuci tangan sebanyak 3 kali. Adapun dalil yang menerangkan najisnya air lebih dari 2 kola apabila salah satu sifatnya berubah dengan terkena najis adalah dalil ijma. Berubah. Yang itulah tadi sifat bau sifat bau, warna dan rasa. Kalau berubah itu dalilnya ijma. Ijma para ulama. Di dalam kitab Al-Majmu' Ibnu Munzir mengatakan para ulama sepakat telah ijma. Kadang-kadang ada orang keliru nih. Istilah ijma dan jumhur. Ada orang keliru. Ijma maksudnya sepakat. Kalau jumhur ramai, tapi belum tentu sepakat. Kadang-kadang ada 1, 2 yang berbeza. Itu masih tidak ijma. Ijma ini macam semua. Contoh yang 4 mazhab. Ijma lah. Tapi ada juga kadang-kadang 4 mazhab. Tapi ada mazhab yang sebab mazhabnya sebenarnya tidak terhad 4 saja. Ada Al-Zahiri, mazhab Al-Zahiri. Ada mazhab Sufyan Ats-Tsauri. Apa lagi? Al-Laits. Kan banyak sebenarnya, cuma mazhab itu tidak terkenal. Allah takdirkan yang betul-betul terjaga, yang dibukukan secara sistematik, kemudian ada murid-muridnya menyusun dia punya mazhab 4 ini saja. Jadi ada juga kadang-kadang pandangan yang mungkin 4 sepakat, tapi yang lain tidak. Jadi dia belum sampai ijma. Contohnya apa? Masalah
wajibnya mengqadokkan salat. Karena sengaja meninggalkan salat. Oke? Kita meninggalkan salat sengaja. Jumhur 4 mazhab mereka semua mengatakan wajib diqadha. Karena mereka kias lah. Dia punya hujahnya kias. Sebahagian mazhab Zahiri, kemudian mazhab ahli hadis, banyak yang sebagiannya mengikuti secara zahir, macam mazhab Zahiri juga lah, di mana dikata tidak, kalau orang sengaja meninggalkan tidak wajib qadha, tapi yang wajib taubat lah. Sebab hadis tu, mereka guna zahir hadis tu, dia sebut rufi al-qalam an thalath, kan, diangkatnya pena dari 3 orang. Orang yang lupa ataupun orang yang tidur, kan, orang yang gila sehingga dia sedar, betul, orang yang belum balik sampai dia balik, macam gitulah. Okey, kalau tidak silap saya. Jadi hanya golongan itu saja yang yang tidak sengaja, bukan sengaja, kan. Jadi kalau sengaja, dia kira tidak termasuk dalam kategori itu. Tapi kalau ulama 4 mazhab tadi, dia kata pandangan mereka, kalau yang tidak sengaja wajib qadha, maka yang sengaja lebih patut wajib. Dia guna qiyas. Okay? Ini pun khilaf juga. Dan bukanlah ijma', dia jumhur. Walaupun 4 mazhab. Sebab ada mazhab lain, mazhab ahli hadis, mazhab Zahiri masih ada pandangan yang berbeza. Ibnu Munzir mengatakan para ulama sepakat ijma' bahwa air yang sedikit ataupun banyak apabila terkena barang najis sampai berubah rasa, warna dan baunya, maka air itu menjadi najis. Ini disebut tentang ijma' tadi itulah, bau, warna dan rasa. Sekalipun tidak ada hadis yang sahih menyatakannya. Okay? Walaupun tidak ada ayat Quran. Ada hadis yang sebut, tapi hadis itu sangat dhaif. Atau sebagian kata hadis itu palsu. Tapi ada ijma', maka ijma' ini digunakan pakai. Okay, dia menjadi hujah. Okay? Sedang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbunyi, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un illa ma ghayyara ta'mahu aw rihahu. Air itu suci dan menyucikan, tidak ada yang membuat hukumnya menjadi najis kecuali apabila berubah bau, warna dan rasa. Okay? Apabila berubah rasa atau bau. Hadis ini dhaif. Nah, disebut juga. Penulis kitab ini pun sendiri masukkan masalah ini. Sebab para ulama memang membahaskan. Dalam kitab Fiqh Mazhab Syafi'i pun dibahaskan. Bahwa hadis ini dhaif. Imam Nawawi mengatakan tidak sah hukumnya menjadikan hadis ini sebagai hujah. Lalu beliau melanjutkan, Imam Syafi'i meriwayatkan kedhaifan hadis ini dari para ulama ahli hadis. Hadis ini dhaif. Tapi yang kita pakai apa tadi? Kesepakatan ulama. Nah, dinyatakan oleh Imam Ibnu Munzir. Ada satu di rumah saya tuh, saya beli dulu di Semenanjung, kitab Al-Ijma'. Ibnu Munzir lah. Dia memang sudah susun dalam tuh dari nomor 1 sampai 100 lebih kah begitu, atau 200 lebih ijma' ulama. Nah, tapi dia tidak dalil lah, hanya ulama sepakat ini masalah ini, ulama sepakat ini. Dia cuma pernyataan-pernyataan aja. Jadi itu orang sekadar untuk kita ketahuilah apa dia yang ulama telah bersepakat tentang satu masalah. Cuma fiqh lah. Dalam bab itu saya baca kebanyakannya fiqh saja. Okay? Ukuran 2 kola adalah kurang lebih 500 liter air. Kurang lebih plus tolak, maksudnya lebih kurang lah. Okay? Kurang lebih 500 liter air. Menurut pendapat yang lebih sahih, yang paling benar lah. Lebih kurang 190 liter air, atau jika bekas berbentuk kubus, ini kubus kah? Hah? Yang panjang tuh kan? Itu kah kubus? Betul kah? Segi 4 kah? Kubus itu segi 4 ya? Coba cek. Kubus macam mana? Bentuk kubus. 4 segi. 4 segi rata kah atau panjang? Sama 4 segi.
Saya pun keliru, lupa sudah. Tepat sama-sama. Kalau tepat panjang. Kalau sama betul-betul lah. Oke, jadi itu kubus ya. Macam meja nih 4 segini. Cuma dia 3D. Senang sebut 3D ya. Jadi ada gitulah. Oke, jadi berbentuk kubus yang mana tiap-tiap sisinya 58 cm. 58 cm, 58. Jadi ada berapa semua tuh? Oke. Itulah lebih kurang. Ini pendapat yang, tapi janganlah kita kira betul-betul 190 liter, kasih lebih lah kan. Kalau pakai tong drum tuh insyaallah confirm lebih. Kan? Sebab dia besar. Tapi ada orang dia potong kan tuh tong drum tuh. Jadi kalau dipotong mungkin masih lebih lagi rasanya. Atau kurang, hampir lah. Jadi 4 segi sama kan, cuma dia bukan kubus lah. Dia jadi silinder. Oke. Ala kulli hal, kalau ambil wudu di kolah insyaallah tidak masalah. Kolah, tahu kan kolah? Ambil wudu yang besar tuh. Itu kalau orang masuk tangan ambil wudu dalam tuh, tidak masalah. Oke. Cuma orang bilang cara ambil wudhu itu yang terbaiknya kita ambil guna 1 gayung lah. Kan kita guna 1 gayung, ambil 1 gayung, kita cuci 3 kali, masukkan tangan, basuh. Basuhan pertama tuh di luar, basuhan kedua dan ketiga tidak masalah. Kalau misalnya masuk semula percikan air tidak jadi masalah. Oke, yang ketiga, cara menyucikan kulit binatang. Kita tengok dulu. Dalam kitab Matan Abu Syuja tathuru bid-dibaghi hima wa 'azmul mayyitati wa sya'ruha najisun illa al boleh menjadi suci dengan cara disamak. Okay. Julud jilb. Kulit lah. Kulit mayat. Mayat maksudnya bangkai lah. Mayat itu disebut bangkai. Menjadi suci apabila bid-dibaghi. Apabila disamak. Illa melainkan jildal kalbi. Yang pertama. Jilid. Kulit. Kalbun. Anjing. Wal khinzir dan juga babi. Ataupun khinzir lah. Wa ma tawallada minhuma dan juga apa-apa yang bersumber dari keduanya. Tawallada macam kalau walid apa yang lahir, anak dia kah ataupun yang bersumber lah maksudnya. Wa ma tawallada minhuma apa yang bersumber dari keduanya. Aw min ahadihim atau salah satu dari keduanya, anjing dan apa? Dan khinzir. Kita samak macam mana pun tidak boleh. Kulitnya memang dikira sebagai najis. Kulit kasut macam mana? Wallahu alam, saya tidak pasti. Tapi memang ada pembahasan. Dia ada satu dalam hukum fiqh kalau bercampur dengan bahan yang lebih banyak daripada najis. Contohlah kulit itu kulit babi, tapi bahan dia lebih banyak daripada bahan contohnya getahan, dia guna getah atau plastik lebih banyak daripada najis. Kan sehingga hilang dia punya. Ini memang ada khilaf. Sebagian ulama kata dia sudah berubah hukumnya. Dia sudah berubah hukumnya. Macam inilah, macam vaksin. Vaksin. Kata ambil daripada babi contohnya. Kira hukumnya haram, tapi dia hujah mereka yang kata boleh sebab apa? Sebab dia sudah bercampur dengan benda yang halal, yang suci. Dan benda yang suci itu lebih banyak daripada yang haram tadi. Kemudian dia punya benda yang najis tadi itu
sehingga seakan-akan hilang. Kenapa? Sudah bercampur. Nah, jadi ini termasuk khilaf. Kalau yang orang bilang syadid, yang strict, memang dia tidak mau pakai juga lah, kan? Tapi bagi para ulama mereka sudah bincang. Jadi bila mana mereka sudah keluarkan keputusan istinbat bahwa hukumnya berubah menjadi harus ataupun halal, tidak masalah lah, pakai aja, kan? Lain lah kalau betul-betul masih lagi ada bulu-bulu dah. Jarang lah, kan? Contoh yang apa? Contoh yang tidak boleh kita sentuh apa? Gendang. Itu hati-hati. Gendang singa tuh, kadang-kadang ada yang orang Cina kata diperbuat daripada kulit babi. Bahwa kulit dia ada yang tebal sedikit, kan? Allah alam lah, pasti ada yang kata begitu, kan? Sebab babi ini pun ada banyak jenis. Ada babi mungkin babi hutan mungkin tebal kulitnya, kalau babi yang biasa mungkin nipis kali, kan? Kalau yang anak mungkin nipis, tapi kalau yang bapak dia ini macam kerbau juga tebal, kan? Tentu hati-hati lah. Ini orang kita nih kan dia suka tengok singa, dia tengok yang tahun bercina, dia pun pergi main-main pegang-pegang. Hati-hati. Ataupun bulu apa nih untuk cat tuh. Yang itu pun perlu hati-hatilah. Suatu macam tak silap saya, dia orang sudah asing. Ada sebagian dia tulis kalau dia kata daripada kulit babi, dia akan bagi tahu. Kalau bukan, dia akan bagi tahu juga. Jadi kita perlu. Tapi kalau anda sengaja, anda tahu, tidak apa, tidak masalah. Apa-apa yang kita tidak tahu, tidak sengaja, itu dimaafkan. Tidak perlulah. Yang dulu-dulu kali saya terpegang, yang dulu-dulu biarlah. Kan, tidak perlu orang bilang cek sampai ke lubang cacing. Dalam Islam ni, Islam memudahkan. Islam ni, inna dina yusrun. Sungguhnya agama Islam itu mudah. Rasulullah kata agama itu mudah. Agama berhukum berdasarkan tahir, yang nampak. Kalau kita nampak nih, tiada pun anjing limpas, tiada pun tapak kaki anjing contohnya. Kan? Tapak kaki anjing pun, anjing itu kalau kering, dalam mazhab Syafi'i pun masih suci. Kan? Yang basah ya baru najis. Kan? Kalau dia basah baru dia kira najis. Kalau sudah kering, benda tempat tuh memang pernah dulu-dulu. Pernah ada lalu. Mana ada tempat yang selalu keluar masuk Masjid Nabawi dalam Sahih Bukhari. Sebab zaman tuh Masjid Nabawi masih tanah. Bukannya ada pagar. Sekarang nih mungkinlah. Sekarang nih jadi marmer. Kan sekarang bukan sekarang lah, dulu-dulu pun dia bila sudah canggih kan sudah diperbesarkan bagi kapet. Jadi memanglah confirm lah tiada anjing masuk, kan. Dulu-dulu memang disebut dalam hadis tu disebut lagi anjing keluar masuk di dalam Masjid Nabawi. Jadi tiada pun hadis itu begitu, betul Nabi cuci ke tidak. Kan? Yang Nabi perintahkan disamak, bukan disamak, disamak ataupun dicuci 7 kali itu hanya bekas yang dijilat oleh anjing. Nabi sebut apabila bekas salah seorang di kalangan kamu dijilat oleh anjing, maka cucilah 7 kali, aulahunna bit turab. Salah satunya dengan air yang bercampur dengan tanah. Kecuali anjing dan babi serta benda yang bersumber dari keduanya atau salah satu dari keduanya, wa admul mayyit, tulang. Tulang dan bulu bangkai adalah najis kecuali mayat manusia. Maksudnya apa? Mana-mana haiwan, walaupun bukan anjing dan babi, kalau mati tidak disembelih, tulangnya, bulunya najis. Kena disamak dulu lah. Kan? Kena disamak dulu. Kena cuci. Kena cuci habis. Baru boleh. Wajib dicuci, disamak. Kalau tidak cuci pun tidak boleh. Dia tidak menghilangkan najis kerana benda itu sendiri adalah najis.
Kulit binatang boleh menjadi suci dengan disamak kecuali anjing, babi dan haiwan yang lahir dari keduanya atau salah satu. Nah, yang lahir disebut. Dalam terjemahan ini ma tawallada minhuma, apa yang dia kata bersumber. Nah, tapi disebut dalam ini terjemahan yang lahir dari keduanya. Maksudnya anaknya lah. Ataupun samalah tuh maksudnya bersumber daripada keduanya. Oke? Dalam hadis Nabi riwayat Muslim dari Abdullah bin Abbas, saya mendengar Rasulullah bersabda, "Idza dzubihal ihabu faqad tahur." Apabila kulit binatang telah disamak, maka ia menjadi suci. Yang dimaksudkan dengan disamak ialah dihilangkan sisa-sisa daging dan cairan yang melekat padanya yang boleh menyebabkan menjadi busuk, sehingga apabila terkena air maka tidak menimbulkan bau yang hanyir. Itu cara samak kulit binatang. Oke? Kalau kulit binatang yang yang tidak disembelih, kan? Maka kita kena samak, wajib. Kalau yang disembelih, tidak payah samak, jemur saja pun boleh. Dia suci. Sebab dia sudah disembelih. Yang ini yang tidak disembelih. Okay? Yang bukan bangkai lah. Okay? Tapi biasa orang akan cuci juga lah. Dan untuk menghilangkan bau-baunya. Okay? Tapi kalau yang bangkai, wajib kita samak. Maksudnya dicuci bersih sehingga hilang dia punya lendir-lendir dia tu. Sehingga hilang dia punya daging-daging dia tu sampai kering. Biasanya dijemur jugalah. Okay? Tulang dan bulu bangkai binatang hukumnya adalah najis kecuali manusia lah. Okay? Tulang dan bulu manusia. Manusia ni mati, manalah orang bilang mati disembelih kan. Manusia apa pula disembelih? Manusia memang tidak najis lah walaupun meninggal dunia tidak najis. Tapi kenapa perlu mandi? Itu memang orang kata mandi wajib. Kan mandi wajib. Penyebab mandi wajib ni apa dia? Haid, nifas, keluar air mani, bersetubuh. Apa lagi? Last sekali mati. Ini yang orang lupa. Tapi mati mana boleh mandi? Bukan mandi sendiri, orang lah yang mandikan. Yang last kali itu. Kan? Mati, termasuk perkara yang mewajibkan mandi wajib. Tapi caranya orang yang mandikan. Okay? Tulang dan bulu. Okay. Firman Allah, "Hurrimat 'alaikumul maitah." Dalil surah Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagi kamu memakan maitah, mayat. Maksudnya bangkai lah. Bangkai tidak boleh makan. Okay? Maksudnya macam mana mau kasih dia tidak jadi mayat, tidak jadi bangkai? Caranya dengan cara disembelih. Kan? Apa hadisnya sebelum ini adakah? Sempatkah? Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Okay, surah hadis riwayat Al-Khamsah. Termasuk At-Tirmidzi. Okay? Air Bukhari Muslim semua ada nih. Air laut itu suci termasuk bangkainya. Jadi apa-apa yang ada di laut tu tidak perlu disembelih lah. Ikan, udang, tidak payah sembelih, makan je. Ambil ikan tu, kasih mati. Macam mana cara kasih mati pun dapat. Tak perlu disembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada. Sebab dia binatang daripada laut. Ataupun sudah. Kesimpulannya, larangan memakai bangkai adalah bukti kenajisannya kerana keharaman sesuatu perkara yang tidak memiliki mudarat dan tidak memiliki penghormatan secara syar'i adalah dalil kenajisan benda tersebut dan najisnya itu meliputi kenajisan seluruh anggota tubuhnya. Sedangkan manusia, mayatnya tidak najis, demikian pula seluruh bahagian tubuhnya. Allah berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Sesungguhnya kami telah memuliakan Bani Adam. Okay, ini di antara dalil menunjukkan manusia itu tidak najis. Kerana Allah memuliakan, membezakannya dengan haiwan. Yang mana haiwan mati, maka dia dikira najis. Kecuali yang disembelih. Okay? Dan firman Allah SWT ini membantah pendapat yang mengatakan bahawa mayat manusia itu najis. Mungkin ada yang mengatakan, kata manusia itu najis. Patutlah kena mandi. Tidak. Itu bukan sebab dia. Sebab mandi wajib adalah kerana sebab dimandikan mayat kerana mandi wajib. Okay? Dan menerangkan bahawa daging manusia haram dimakan kerana memuliakan dan kehormatannya.
Oke, menunjukkan bahwa manusia itu tidak boleh dimakan. Oke, haram lah. Mau untuk memuliakan. Dia banyak kisah-kisah yang kata orang terperangkap di gua. Lepas tu tiada makanan, lepas orang makan sesama dia orang. Macam mana tuh? Itu termasuk kategori darurat. Last apa dia kata? Adalah cerita-cerita nih. Pernah saya dengar ada yang kata ramai berapa orang, tinggal satu lagi hidup, dimakan kawan dia semua. Sampai macam itu sekali. Jadi orang dia mau survive kan, dia mau hidup. Okay? Tapi kalau sebagian orang Kristen dia bantah orang Islam. Dia kata orang Islam ni dia kata haram, kalau haram haram lah. Kenapa pula tiba-tiba darurat boleh jadi halal, dia kata. Wah, dia orang mau bantah. Dia kata cobalah kalau haram haram aja, enggak boleh lah dia kata. Tapi dia orang sendiri tidak tahu keadaan. Coba kalau berlaku pada diri kita, kan? Memang betul-betul darurat. Macam mana? Dia kata, ini sebab ini pengalaman saya lah sendiri. Selalu banyak grup kan, sampai saya semua left sudah. Bukan left lagi, kena kasih keluar. Grup nih Islam versus Kristen. Selalu bila kita bagi dia suka orang Islam yang tidak pandai berhujah, dia akan masukkan. Tapi kalau orang Islam yang boleh menjawab soalannya, dia orang buang. Kita jawab dia ini tidak boleh dikasih keluar sebab jadi penat dia orang. Tapi dia suka orang yang ini, sebab dia mau tarik sebenarnya tujuannya. Dia mau orang Islam yang masuk dalam tu, bila dia bagi kononnya dia pandai hujah. Jadi last dia tariklah bawa masuk. Dia bawa masuk agama dia. Dan memang ada. Okay? Memang ada. Jadi saya pun ada pengalaman dia antaranya. Kalau di Sabah ni yang kuat sedikit SDA lah. SDA. So SDA ni itulah antara hujah dia. Dia orang memang tak makan babi. Dia kata kami macam mana pun darurat tetap haram. Islam ni walaupun haram dia kata darurat boleh pula halal dia kata. Padahal bukannya halal pun. Kan? Dia cuma boleh tapi tidak halal. Dia cuma dibolehkan sekadar sedia antara dua darurat. Darurat yang besar dan darurat yang kecil. Maka kita boleh ambil darurat yang kecil. Darurat besar apa? Mati. Kan? Darurat kecil paksa mengambil yang haram. Okay? Wallahu a'lam. Cukup dahulu, sudah pukul 8.30 sudah. Insyaallah karena kelambatan sedikit tadi jadi kita tidak boleh memperpanjangkan lagi. Insyaallah kita akan sambung lagi pada lain waktu. Insyaallah mudah-mudahan kita dapat habiskanlah kitab fiqh mazhab Syafi'i ini. Yang baik datang dari Allah, yang lemah dari saya sendiri. Aku lupa lihada wa astaghfirullahaladzim wa lakum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.